Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Masya Jauza Ganeti, kemudian ada Niamah, lalu ada Bikita Komalama Itasya, Widi Catur Febriani, dan Wakiah akan mempresentasikan materi praktisi organisasi development. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Siapakah praktisi pengembangan organisasi atau praktisi OD? Dalam hal ini, setidaknya praktisi OD mengacu pada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok praktisi OD yang mengkhususkan diri sebagai sebuah profesi. Misalnya, konsultasi internal atau eksternal yang menawarkan layanan profesional kepada organisasi, termasuk manajer puncak, kepala departemen fungsional, dan kelompok staf. Dalam hal ini, para profesional OD secara tradisional, mereka cenderung memiliki pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang sama dalam proses sosial organisasi. Misalnya, dinamika kelompok, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Kelompok kedua, dalam hal ini kelompok praktisi OD yang lebih spesifik atau menyoroti bidang yang terkait dengan OD. Misalnya, manajemen sumber daya manusia, desain organisasi, pengendalian kualitas, teknologi informasi, dan strategi bisnis. Dalam kebanyakan kasus, para profesional di bidang terkait ini tidak sepenuhnya mengikuti nilai-nilai tradisional seperti profesional OD. Sebaliknya, mereka memiliki pelatihan formal dan pengalaman dalam spesialisasi masing-masing, seperti teknik industri, sistem informasi, dan strategi perusahaan. Mereka adalah praktisi OD dalam arti bahwa mereka menerapkan kompetensi khusus mereka dalam proses serupa OD. Biasanya dengan melibatkan para profesional dan manajer OD untuk merancang dan mengimplementasikan program perubahan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok praktisi OD yang telah memperoleh kompetensi dalam OD dan yang menerapkannya di area kerja mereka sendiri. Contohnya yaitu manajer dan administrator dalam sebuah organisasi. Dalam buku Organizational Development and Change yang ditulis oleh Thomas K. Chaming dan Christopher K. Worley disebutkan studi dan artikel baru-baru ini berpendapat bahwa OD semakin diterapkan oleh manajer daripada profesional OD itu sendiri. Nah, studi semacam itu menunjukkan bahwa laju perubahan yang lebih cepat yang mempengaruhi organisasi saat ini menyoroti sentralitas manajer dalam mengelola perubahan. Akibatnya, OD harus menjadi keterampilan manajemen umum. Selanjutnya adalah kompetensi praktisi OD. Nah, apa itu kompetensi? Berbagai literatur mengatakan kompetensi merupakan campuran dari ciri kepribadian, tingkat pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu yang dianggap mengarah pada praktik yang efektif dalam melaksanakan tugas yang dibebankan dalam suatu organisasi. Misalnya, pada praktisi OD, terdapat penelitian yang mengungkap berbagai karakteristik di Anda. Di antaranya, kemampuan diagnostik, kemampuan dasar teknik ilmu perilaku, lalu empati, kemampuan memecahkan masalah, menentukan tujuan, lalu juga kemampuan untuk melakukan penilaian diri, lalu juga harus berpikir rasional dan objektif, dan sebagainya. Nah, berbagai kompetensi ini berguna untuk melakukan perubahan yang terencana, serta karakteristik yang diperlukan untuk praktisi OD yang efektif. Lalu, salah satu yang terpenting adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri atau keterampilan intrapersonal atau kompetensi manajemen diri. Kompetensi ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang praktisi OD. Hal tersebut karena walaupun basis pengetahuan dan kecanggihan sistem untuk tumbuh, namun OD atau Organization Development masih membutuhkan manusia. Dihadapkan dengan perubahan, praktisi seringkali harus memproses informasi yang rumit atau ambigu, serta harus membuat informasi mengenai relevansi dengan organisasi.
Jadi kemampuan untuk menyelidiki diri sendiri ini merupakan salah satu keterampilan dasar. Lalu, praktisi harus memiliki keterpusatan pribadi untuk mengenal nilai, perasaan, dan tujuan, serta integritas untuk berperilaku secara bertanggung jawab dan membantu hubungan orang lain. Interpersonal skills. Jadi, praktisi OD harus menciptakan dan memelihara hubungan yang efektif dengan individu dan kelompok dalam organisasi dan membantu mereka mendapatkan kompetensi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian, mengidentifikasi dinamika kelompok, perspektif budaya komparatif, dan bisnis berfungsi sebagai pengetahuan dasar, dan mengelola proses konsultasi dan fasilitasi sebagai keterampilan tinggi. Nah, keterampilan interpersonal ini untuk mendorong hubungan yang efektif. Nah, hubungan tersebut dapat hubungan seperti itu dapat dimulai dengan pemahaman tentang perspektif organisasi dan membutuhkan mendengarkan persepsi dan perasaan anggota untuk memahami bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan organisasi. Yang proses itu disebut dengan mendengarkan secara aktif. Kemudian, praktisi juga harus membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan anggota organisasi sehingga mereka dapat berbagi informasi terkait dan bekerja sama secara efektif. Untuk membantu anggota mempelajari keterampilan dan perilaku baru, praktisi harus berperan sebagai peran model dari apa yang diharapkan. Nah, peran model itu, mereka harus bertindak dengan cara yang dapat dipercaya oleh organisasi anggota dan memberi mereka konseling dan bimbingan yang diperlukan untuk mengembangkan perubahan. Kemudian, karena hubungan membantu ditentukan bersama, praktisi juga perlu mampu menegosiasikan peran yang dapat diterima dan mengelola ekspektasi dan permintaan yang berubah. Keterampilan konsultasi umum. OD dimulai dengan mendiagnosis organisasi atau departemen untuk memahami fungsinya saat ini dan untuk menemukan area untuk pengembangannya lebih lanjut. Praktisi OD perlu mengetahui cara melakukan diagnosis yang efektif, setidaknya pada tingkat dasar. Mereka harus tahu bagaimana melibatkan anggota organisasi dalam diagnosis, bagaimana membantu mereka mengajukan pertanyaan yang tepat, dan bagaimana mengumpulkan dan menganalisis informasi. Selain diagnosis, praktisi OD harus tahu bagaimana merancang dan melaksanakan intervensi. Mereka harus mampu menentukan rencana aksi dan mendapatkan komitmen terhadap program. Mereka juga perlu mengetahui bagaimana menyelesaikan intervensi dengan situasi, menggunakan informasi tentang bagaimana perubahan berlangsung untuk memandu implementasi program. Misalnya, manajer harus mampu mengembangkan langkah-langkah tindakan untuk intervensi dengan bawahan. Mereka harus dapat memperoleh komitmen anggota terhadap program, biasanya dalam bentuk partisipasi. Duduk bersama mereka, menilai bagaimana kemajuannya, dan membuat modifikasi jika perlu. Teori OD. Dasar terakhir yang harus dimiliki praktisi OD adalah pengetahuan umum tentang pengembangan organisasi itu sendiri. Mereka harus memiliki apresiasi untuk perubahan yang direncanakan, model penelitian tindakan, dan pendekatan positif untuk mengelola perubahan. Mereka harus terbiasa dengan berbagai intervensi yang tersedia dan kebutuhan untuk mengevaluasi program perubahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai profesional praktisi OD. Menurut Thomas J. Cummings dan Christopher G. Warkey dalam bukunya berjudul Organization Development and Change menjelaskan bahwa peran posisi profesional pengembangan organisasi atau organisasi development yang biasa kita
sebut OD, terdapat dua konsultan atau dua peran. Yang pertama itu ada konsultan internal, yang kedua ada konsultan eksternal. Nah, di konsultan internal ini merupakan anggota organisasi dan mungkin ditempatkan di Departemen Sumber Daya Manusia atau melapor langsung ke manajer ini. Nah, konsultan internal ini mereka itu melakukan peran OD secara eksklusif, yang artinya mereka juga dapat melakukan peran OD dengan menggabungkannya atau mengkombinasikannya dengan tugas lain seperti misalnya praktik kompensasi atau pelatihan atau hubungan yang lain. Nah, di konsultan internal ini juga biasanya mereka memiliki klien di dalam organisasi seperti misalnya melayani departemen ini ataupun staff. Kelebihan dari konsultan internal sendiri ini merupakan karena mereka itu anggota organisasi, jadi mereka lebih mudah lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan di organisasi tersebut. Jadi dalam proses mendiagnosis pun mereka tidak memerlukan banyak waktu dalam mendiagnosis, dan bisa tergolong konsultan internal ini dapat melakukan diagnosisnya lebih cepat atau lebih efisien gitu. Nah, kemudian ada konsultan eksternal. Konsultan eksternal ini bukanlah anggota organisasi klien. Mereka itu biasanya bekerja untuk perusahaan, universitas, ataupun instansi-instansi yang lain. Nah, biasanya kan organisasi umumnya itu mempekerjakan pihak luar konsultan untuk memberikan keahlian tertentu yang tidak tersedia atau tidak dimiliki secara internal di dalam organisasi tersebut. Maka dari itulah, organisasi biasanya meminta konsultan lain atau biasa disebut dengan konsultan eksternal untuk dapat membantu organisasi tersebut. Nah, konsultan eksternal sendiri itu memiliki kelebihan, yaitu mereka bisa memilih klien yang mereka inginkan begitu. Nah, di sini ada 3 kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang profesional praktisi audit. Yang pertama ada marginalitas. Orang marginal adalah orang yang berhasil melewati batas antara 2 atau lebih kelompok dengan tujuan, sistem nilai, dan pola perilaku yang berbeda. Jadi marginalitas ini individu yang orientasi marginal biasanya lebih dapat mengembangkan secara integratif, kemudian juga cenderung untuk tetap netral dan bersikap secara objektif dalam memandang suatu permasalahan. Kemudian ada tuntutan emosional. Nah, tuntutan emosional ini berkaitan dengan kecerdasan emosional yang mengacu pada kemampuan mengenali dan mengekspresikan emosi secara tepat untuk menggunakan emosi dalam pikiran dan keputusan, dan untuk mengatur emosi diri seseorang dan dalam diri orang lain. Jadi, tuntutan emosional ini sangat mempengaruhi keputusan yang akan diberikan oleh seorang praktisi audit. Kemudian ada pengetahuan dan pengalaman. Jadi, profesional pengembangan organisasi atau OD, profesional OD mengandalkan terutama pada proses konsultasi dan pembangunan tim. Diharapkan untuk tetap netral, menolak untuk menawarkan nasihat ahli tentang masalah organisasi. Jadi, di sini pengetahuan dan pengalaman itu sangat berperan dalam sikap atau dalam melakukan diagnosis seorang praktisi audit, karena memang dengan banyaknya pengalaman pasti akan lebih banyak pengetahuan yang didapatkan. Nah, pengetahuan dan pengalaman sendiri juga berguna untuk membantu konsultan dalam menjelaskan ataupun menafsirkan keputusan yang telah mereka buat kepada klien begitu. Nah, kemudian ada karir OD. Nah, mereka memiliki beberapa pilihan tentang kapan harus masuk atau keluar karir OD ini, dan apakah akan menjadi konsultan internal atau eksternal. Nah, jalur karir yang paling umum adalah memulai sebagai internal konsultan dan mendapatkan pengalaman dan visibilitas melalui intervensi atau penerbitan yang berhasil, dan kemudian menjadi konsultan eksternal. Nah, pekerjaan OD ini seringkali membutuhkan 6 hari kerja dalam seminggu, dengan beberapa hari berjalan sebagai selama 15 jam. Kemudian konsultan dapat menghabiskan waktu seminggu bekerja dengan satu organisasi atau departemen, dan kemudian menghabiskan akhir pekannya untuk mempersiapkan klien berikutnya.
Jadi padat sekali pekerjaan OD ini. Professional values. Jadi nilai telah memainkan peran penting dalam pengembangan organisasi sejak awal. Nah, secara tradisional, profesional PO telah mempromosikan seperangkat nilai humanistik termasuk kepedulian untuk penyelidikan terbuka, prinsip demokrasi, dan kesejahteraan pribadi. Nah, mereka telah membantu organisasi membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara anggota, sebuah pemecahan masalah, dan pengendalian diri anggota. Mereka juga telah menunjukkan keinginan yang mengikat untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, ekonomi, dan ekologi dalam mempraktikkan PO. Nah, nilai-nilai organisasi memanusiakan, meningkatkan keefektifan mereka, dan mempertahankan lingkungan, juga menerima dukungan luas dalam profesi PO. Lalu yang selanjutnya itu ada etika profesi, di mana masalah etika dalam OD berkaitan dengan bagaimana praktisi melakukan hubungan membantu mereka dengan anggota organisasi. Lalu dalam etika profesi ini ada pedoman etika dan dilema etis, di mana dalam pedoman etika juga selalu menunjukkan kepedulian terhadap perilaku etis para praktisi. Lalu dalam sebuah konsorium asosiasi profesional di OD, konsorium telah mempelajari kode etik yang berasal dari proyek berskala besar yang dilaksanakan di pusat studi etika dalam profesi di Institut Teknologi Illinois. Tujuan proyek termasuk mempersiapkan inisiatif yang menggambarkan dilema etika dan menggunakan materi itu untuk pendidikan profesional dan berkelanjutan dalam OD, memberikan dasar empiris untuk pernyataan nilai dan etika untuk para profesional OD, dan memulai proses pembuatan etika praktik OD eksplisit secara berkelanjutan. Lalu selain pedoman etika juga ada dilema etis, di mana meskipun kepatuhan terhadap pernyataan etika membantu mencegah terjadinya etika, praktisi OD masih menghadapi dilema etika, di mana konflik peran dan ambiguitas bisa menghasilkan 5 jenis dilema etika. Yang pertama itu ada representasi yang keliru, yang kedua penyalahgunaan data, yang ketiga pemaksaan, yang keempat nilai dan tujuan konflik, dan yang kelima itu ada ketidakmampuan teknis. Di mana representasi yang keliru terjadi ketika praktisi OD mengklaim bahwa sebuah intervensi akan menghasilkan hasil yang tidak masuk akal untuk program perubahan atau program situasi. Klien dapat berkontribusi pada masalah dengan menggambarkan tujuan yang tidak akurat dan kebutuhan. Lalu untuk penyalahgunaan data terjadi ketika informasi yang dikumpulkan selama proses OD digunakan secara menyeluruh. Sejumlah besar informasi selalu diperoleh selama fase masuk dan didiagnostik OD. Meskipun sebagian besar praktisi OD menghargai keterbukaan dan kepercayaan, penting bagi mereka untuk mengetahui bagaimana data tersebut akan digunakan. Lalu yang ketiga itu ada pemaksaan, di mana pemaksaan terjadi ketika anggota organisasi dipaksa mengintervensi OD. Orang harus memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan berpartisipasi dalam sebuah program jika mereka ingin mendapatkan kemandirian untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Lalu yang keempat itu ada nilai dan tujuan konflik. Etika ini terjadi bila tujuan dari upaya perubahan tidak jelas atau ketika klien dan praktisi tidak setuju tentang caranya untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir itu ketidakmampuan teknis, di mana teknis dilema etika terakhir ini terjadi ketika praktisi OD mencoba menerapkan intervensi yang tidak mereka kuasai, atau ketika klien mencoba sebuah perubahan yang belum siap.